dia pahami hadis kullu bid'atin dolalah ini bukan hadis sahih ya, hadis hasan toh. Itu bukan hadis sahih dan tidak kita temukan hadis ini di dalam sahihain. Yang pertama. Kemudian hadis kullu bid'atin dolalah ini juga dijelaskan, ini juga ditaksis oleh yang pertama hadis man sanna fil islami sunatan hasanatan, yang kedua pernyataan Sayyidina Umar, dan hadis yang mengatakan banyak itu Ustaz, nggak cuma satu aja, banyak sebenarnya. Coba sebutkan saya hadis bid'ah selain hadis kullu bid'atin dolalah dengan hadis man ahdatsa fi amrina, sebutkan selain dua hadis itu. Ayo, kalau mau bahas hadis ayo. Coba sebutkan selain dua hadis itu tentang bid'ah. Ya silahkan. Riwayat siapa dalam kitab apa? Anda menyikapi soal kalimat aja tidak tahu bagaimana untuk pembahasan selanjutnya. Hati-hati bicara soal hadis. Kata Ibnu Uyainah, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali untuk para fuqaha. Anda bicara hadis ini tahu enggak konsep hadis? Nah itu dia. Silakan. Intinya antum hadis, tadi awalnya bilang cuma hadis kullu bid'atin dolalah. Iya, dua. Tapi di situ antum akhirnya menekankan man ahdatsana juga ada. Dan itu diriwayatkan Bukhari Muslim. Man sanna, kalau man ahdasa itu, kalau man ahdasa justru ada mafhum muwafaqah dan mafhum muwafaqah dan mukhalafah. Justru kalau itu lebih ditekankan lagi oleh Imam Nawawi dalam penjelasan man ahdasa itu. Karena itu dimuat di dalam Muslim. Coba sebutkan selain dua hadis ini tentang bid'ah, sebutkan coba. Man amila amalan itu gimana? Man amila amalan itu riwayat Muslim munfarid. Dan ketika ada dua riwayat, yang satu diriwayatkan salah seorang dari Sahihain, yang berarti satu Ustaz diriwayatkan itu tidak cuma satu toh Ustaz. Ya kan? Iya, memang saya ada katakan yang lain, sebutkan begitu. Selain dua hadis ini. Riwayat Imam Muslim itu riwayat bil makna, riwayat bil lafdi itu yang mutafaq alaih. Mutafaq alaih itu diriwayatkan dengan lafaz man ahdatsa fi amrina. Ayo. Nah, ya intinya kan ada itu Ustaz. Iya, sekarang saya tanya, selain dua hadis ini di mana? Selain dua hadis kullu bid'atin dolalah dengan man ahdatsa, mana coba? Ya tadi seperti man amila amalan itu kan man intinya amalan itu sama. Riwayat bil makna. Larangan untuk mengadakan perkara yang baru dalam agama. Man amila amalan itu riwayat bil makna yang diterima, yang dipakai itu tidak jadi hujjah. Yang jadi hujjah man ahdatsa fi amrina. Itu masih bicara di bab yang sama kok. Pertanyaan tentang kullu bid'atin 8 kulunya itu belum dijawab Pria Tulen. Kalau Anda sering memakai kullu bid'atin dolalah, saya tanya kulunya itu dalam segi kalimatnya itu terbagi berapa? Gitu loh. Nah itu kan tadi antum membaginya. Saya gambarkan lah. Saya dari multitafsir yang antum pakai. Karena memang dua kalimatnya tadi berbeda. Nah, coba kasih tahu saya selain dua hadis ini ada ndak? Man amila amalan itu riwayat bil makna namanya. Namanya riwayat bil makna, dasar hadisnya itu yang digunakan adalah lafat yang disepakati. Lafat yang disepakati man ahdatsa fi amrina. Bukan man amila amalan tapi man ahdatsa fi amrina. Cuman ada turuk lain dengan man amila amalan. Sesimpel itu kok Imam Muslim membawakan riwayat itu. Bukan berarti dua hadis ini berbeda. Kasih cluenya. Kulu bid'atin itu, kulu itu ada kulu jami, ada kulu majmu. Anda sudah ngaji bab itu enggak? Enggak ngaji apa majmu? Ya sudah. Mentah. Ini Ustadz Hilman. Tadi udah saya bantah. Saya mau tanya ini Mas Ustadz Hilman nih. Okay. Antara hadis kullu bid'atin dengan man ahdatsa amrina itu satu apa itu namanya? Satu hadis apa beda itu? Beda. Hadis kullu bid'atin itu tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Baru dalam agama. Nah, itu pemahaman Anda. Itu pemahaman Anda. Coba saya tanya, di mana coba pemahaman salaf bagaimana? Oke, sekarang saya tanya. Yang mengatakan seperti itu dari ulama salaf siapa?
Udah, antum jelaskan saja menurut antum yang benar seperti apa memahami Iya, tersebut. saya jelaskan ya. Pertama, hadis man ahdasa fi amrina itu ada mafhum muwafaqah dengan mukhalafah. Ketika kan Nabi bilang begini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa buat perkara baru fi amrina hadza dalam urusan kami ini, falaisa minhu, ma laisa minhu perkara yang bukan bagian dari kami. Fa huwa raddun, maka tertolak. Mukhalafahnya perkara yang baru ma minhu yang termasuk di dalamnya fahuwa makbulun, maka diterima. Dasar mengatakan ini sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila misla biha ba'dah. Dasarnya. Kemudian terkait hadis kullu bid'atin dolalah, ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi di dalam penjelasan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan kullu hadis ini, hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu adalah hadis amun maksus. Wal murada itu dia. Wal muradu ghalibul bidah. Kemudian di kitab Syarah Muslim punya Imam Nawawi, beliau juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kullu bid'atin dolalah itu adalah bid'ah yang mukaroh dengan muhdasat yang batilah. Dan ini dikuatkan pertama perkataan Sayyidina Umar. Perbuatan Sayyidina Umar ketika menegakkan tarawih menjadi 20 rakaat. Kata Sayyidina Umar di situ nikmatul bid'ah hadhihi. Riwayatnya nikmatul bid'ahiyah. Dan Imam Syafi'i berdasarkan pada perkataan Sayyidina Umar mengatakan al-bid'atu bid'atani. So kita justru bertanya, yang mengatakan bid'ah itu sesat tanpa terkecuali siapa? Dari salafus soleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berhubungan katanya dari Madura mana, Ustaz? Contoh tadi. Ya, enggak, ini berhubung sama-sama Maduranya, maksudnya Madura mana? Oh, Pak Pria tuh Len ditanya antum Madura mana? Bangkalan. Tadi nanya ke Ustadz Hilman sepertinya itu. Nanya anak Bangkalan ya, oh ya, lantas. Jadi begini Bapak, konsep orang berbicara hadis ya tentunya tahu ilmu hadis. Orang berbicara kedokteran ya tentunya tahu ilmu kedokteran. Akan berbahaya orang yang menyikapi dalam hal kedokteran kalau tidak tahu ilmu kedokteran. Apalagi ilmu hadis, Bapak. Kalau misalkan tidak tahu ilmu hadis, berbicara hadis justru itu sangat berbahaya. Nah, sehingga tadi jenengan berbicara tidak ada dalil umum, dalil khusus. Jenengan dengan bahasa itu tidak ada dalil khusus, seakan-akan dalil itu hanya yang khusus. Sebenarnya Anda itu faham tidak konsep dawabitul istidlal? Ustadz, tadi kan Ana nanya tentang seputar mohon maaf, maaf ini dulu Ustadz. Ini tadi pembicaraannya panjang sebenarnya. Ana tanya tadi dalil tentang maulid, dijelaskan sama Ustadz Mabes, dan ternyata yang Ana dapati adalah dalil umum. Karena di situ tidak ada kemungkaran, jadi boleh. Intinya seperti itu. Saya hanya minta penekanan bahwasanya memang tidak ada dalil khusus di situ. Gitu. Nah, makanya saya tanya ini Ustadz, menariknya, kalau dalilnya itu dalil umum, apakah dalam dawabitul istidlal itu tidak boleh pakai dalil umum? Kalau amal ibadah banyak dalil umum, Ustadz. Cuman saya kan nanya tadi untuk pengkhususan, kan ini kan selalu berulang setiap tahun. Khususnya juga di malam yang pas tanggal merah itu hampir serentak di semua masjid itu mengadakan itu. Ana juga dulu bagian dari situ juga, begitu. Simpelnya begini Ustaz, jangan kemana-mana. Jenengan apakah mempermasalahkan jika dalil yang dipakai itu dalil umum? Ini sebenarnya tadi melanjuti pembahasan si saudara kita Mas Harsi. Ustadz, ini tadi Mas Harsi menanyakan kegelisahannya karena di keluarga beliau itu tidak mengadakan maulid, akan tetapi dikucilkan. Apakah hukumnya maulid itu apakah sunnah ataukah wajib atau sekedar memang mubah-mubah saja seperti itu? Tapi kok faktanya di lapangan dikucilkan, seakan-akan itu adalah wajib dan yang tidak melakukan itu sepertinya tercela begitu.
Iya, sudah. Saya cuma Hanya nanya. saya tadi tanya dalilnya begitu. Ya, ya. Tadi jenengan, ini saya sederhanakan bahasanya Bapak. Jangan mutar-mutar karena tidak tahu jawab. Jadi seperti ini. Ini bahasa sangat gamblang. Jangan mutar lagi. Ini semakin nampak kualitas Anda kalau seperti ini. Jadi seperti ini. Tadi nanya jenengan perihal dalil, yang ada itu cuma dalil umum kata jenengan. Lah, kalau dalil umum itu bagaimana kalau dilarikan terhadap konsep dawabidul istidlal? Jawab ini saja. Khawatir Anda mau mempermasalahkan dalil umum itu hanya dalil umum, tidak tahu dawabitul istidlal. Tolong ini terangkan dulu apa itu dawabitul Islam, takutnya nggak ngerti apa itu. Nah, iya makanya Ustaz, kalau tidak paham ya setidaknya belajar, bukan diskusi. Apalagi mengatakan hanya dalil umum. Ini bahasa yang kurang tepat kalau seperti ini, kalau tidak tahu. Berarti saya tarik ya, bukan begitu. Itu berarti Anda cuman cukup menjawab, oh dalil umum, berarti begitu ya? Gimana? Bukan Berarti seperti mungkin itu Bapak. Cara jawabnya saya saja mungkin kurang santun. Harusnya saya jawabnya berarti apa? Oh dalil umum begitu Ustadz ya gitu. Bukan khusus ya dalilnya gitu ya. Justru Bapak kalau mau mengatakan oh dalil umum, setidaknya Anda juga mengatakan dalil umum ketika perihal mengenai masalah kullu bid'ah. Kullu bid'ah itu dalil umum. Nah, makanya luas untuk memahami itu semua luas. Lah iya makanya itu. Jadi tidak dikhususkan yang seperti antum tadi jelaskan, ada yang mungkar, ada yang ini segala macam. Kan di situ hanya menjelaskan bahwasanya apa saja dalam agama ini yang tidak ada contoh dari Nabi dan sahabat, maka itu bid'ah begitu. Karena umum memang. Ya. Makanya saya jelaskan dulu, ini mungkin efek karena tidak tahu konsep dawabitul ahkam. Begini Bapak. Dalil itu kalau misalkan berupa dalil umum dan tidak ada mukhassisnya, maka diberlakukan keumumannya. Akan tetapi kalau dalilnya itu umum dan ada mukhassisnya, maka yang umum ini tidak berlaku. Perlu diketahui Bapak, bahasa kullu bid'atin dalam hadis itu dalil umum, tapi ini ada mukhassisnya. Sehingga jika dalil umum, ini rumus sudah, ilmu terhadap Anda kalau bisa dicatat. Ilmu hadis. Kalau ada dalil umum lalu ada mukhassisnya, maka keumumannya itu tidak berlaku, melainkan al-maqhad di situ adalah dalil khususnya. Namanya di situ ada mukhassis. Mukhassisnya apa? Kata para ulama itu mansana. Timbullah di situ lafal kullun itu amun makhsusun. Apa artinya? Lafzuhu amun wa maknahu khasun. Itu cara memahami hadis. Ustaz, izin Ustaz, ini karena anak udah waktunya jemput sekolah ini, jemput anak ini. Ini terakhir saja, ini sebenarnya hanya menanggapi tadi kegelisahan Mas Harsi, bahwasanya beliau ini dikucilkan gara-gara tidak ikut maulid. Kalau memang itu memang Bapak, bukan Anda belum wajib atau sunnah, Bapak, hendaknya mungkin Anda belum diperjelas lagi menyampaikan kepada. terima kasih ke saya Bapak, karena iya, terima dikasih ilmu kasih. tadi. Iya, terima kasih Ustaz. Nah gitulah, aku dikasih ilmu mahal Bapak. Jadi mohon untuk para ustadz ini menjelaskan ke para jemaahnya bahwasanya ini tidak sunnah, ini tidak wajib begitu. Nah, jadi agar tidak dikucilkan sunnah, orang Bapak. yang memahami ini bukan wajib atau bukan sunnah. Sunnah, Agar saya tidak menerangkan dikucilkan. itu sunnah. Itu sunnah. Oh, sunnah ya? Sunnah. Oh, sunnah Mas Harsi katanya, kata Ustadz. Ini saya terangkan kenapa di sunnah ini. Nah, diam dulu, ini saya kasih ilmu lagi. Ini sunnah. Di dalam konsep bid'ah hasanah, guru Imam An-Nawawi di situ menilai perayaan Maulid, ihtifal bi Maulidin Nabi itu merupakan bid'ah hasanah. Walhasilu anna bid'atal hasanah muttafaqun ala nadbiha. Ya, Ustadz.
perlu Ya udah dulu. Ustaz, anak-anak mau izin dulu Ustaz. Ya, Perlu ya udah Mas diketahui. Arsi, berarti ada ini sunnah ya Mas Arsi ya, nanti dalilnya minta ke Ibnu Husni ini ya. Nah, ini sedang dibaca Bapak, Dalilnya. dengarkan dulu Bapak. Iya. Dalil Didengarkan. ritualnya untuk bacanya dari A sampai Z itu Didengarkan ada dulu. karena sunnah itu. Apa di sini? Didengarkan, Izin Anda pulang biar gitu. dapat ilmu. Oleh ini jenengan tidak menerima ilmu, didengarkan dulu nanti Ya, turun. ya sudah tadi. Dia ada keperluan lain mungkin. Udah. Ya, jadi cuma seperti ini, itu dijelaskan Kita dari harus- atas tuh sudah jelas Ustaz. Kita harus bedakan mana itu sunnah versi hadis, mana sunnah itu versi fikih. Kalau sunnah versi hadis, ya otomatis ini tidak terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama, pernah dilakukan oleh baginda Nabi, itu sunnah. Yang kedua, pernah disampaikan oleh baginda Nabi langsung. Yang ketiga, dilakukan oleh sahabat lalu diikrar oleh baginda Nabi atau ditakrir oleh baginda Nabi. Ini sunnah versi hadis. Nah, yang kedua ada sunnah versi fikih. Sunnah versi fikih itu adalah ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan itu tidak mendapat siksa. Ini versi fikih. Sehingga hal ini sunnah versi fikih itu tidak harus dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, makanya tak heran ketika ulama yang bernama Abu Syamah yang merupakan guru dari Imam An-Nawawi mengatakan perayaan Maulid itu sebagai bid'ah hasanah, lalu kita larikan bid'ah hasanah itu kalau dilarikan terhadap hukum yang 5 itu masuk pada hukum yang mana? Maka Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya wal hasilu annal bid'atal hasanata muttafaqun ala nadbiha. Perlu diketahui secara kesimpulan bahwasanya bid'ah hasanah itu disepakati atas hukum kesunahannya versi fikih. Seperti itu. Syukran. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin turun dulu pada semuanya. Artinya terima kasih atas ininya, penambah-nambah ilmunya buat saya ya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustaz. Tadi nih gue tadi mau nyimpulkan sih dari jawabannya Ustadz Mabes atau Farid juga dengan Ustadz Ibnu Hasan juga tadi sudah kasih juga ilmu tentang ilmu hadis juga. Ini tadi yang saya mau tangkapi tadi soal Maulid. Kan ya Maulid itu kan bahasa Arab yang berarti artinya itu kayak kelahiran lah gitu. Nah, kan setiap apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu kan ya masuknya sunnah ya kalau setahuku. Kalau salah nanti dikoreksi aja ya Ustadz. Nah, yang berarti dalam kelahirannya Nabi Muhammad itu kan kalau kita melakukan apa ya, mengerjakan sesuatu yang baik kan itu kan bagus ya, dinilai bagus gitu. Nah, mungkin tadi dari kata Pak Tulen mungkin dia maunya mungkin ibadahnya itu kayak semacam puasa begitu mungkin Ustadz, karena kan ada dalam hadisnya ya kalau tidak salah itu tentang puasa Senin Kamis. Nah, mungkin itu tadi mungkin pemahaman dari Ustadz Fulan yang saya tanggapi gitu Ustadz. Karena kalau dari tadi yang dibahas bidah-bidah itu yang saya paham mungkin bidah itu apa ya? Kalau bidah yang buruk itu kayak semacam sholat kayak tambah-tambah gitu Ustadz, kayak mungkin sholat maghrib 3 rakaat menjadi 4 rakaat gitu. Nah itu sepemahaman saya Ustadz kalau soal bidah gitu. Betul Ustaz. Lah makanya Ustaz, sebenarnya konsep dari Maulid itu adalah kita bersyukur atas diutusnya baginda Nabi, ataupun kita bersyukur atas dilahirkannya baginda Nabi, diutusnya baginda Nabi ke alam dunia. Ini kita konsepnya bersyukur. Lah makanya baginda Nabi pun pernah bersyukur atas kelahirannya dengan berpuasa. Lah dalil hadis yang menyampaikan perihal mengenai masalah bersyukurnya Nabi dengan berpuasa ini bukan dalil khususiyah, melainkan dalil umum. Sehingga di dalam sebagian kitab syarah hadis disebutkan bahwasanya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadati.
syukur itu atas kelahiran baginda Nabi itu dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan dengan beberapa pekerjaan ibadah. Mau dengan berpuasa, monggo. Mau dengan membaca sholawat terhadap baginda Nabi, monggo. Mau dengan melaksanakan sholat, monggo. Mau dengan melaksanakan zikir terhadap Allah, monggo. Yahsulu bi anwa'il ibadati. Itu dapat diaplikasikan dengan beberapa ibadah, dengan jumlah beraneka ragam ibadah. Yang penting ibadah yang dilakukan, yang di situ diniatkan bersyukur terhadap baginda Nabi itu sesuai dengan syariat. Makanya tak heran di dalam kitab Sahih Muslim itu ada seorang sahabat, segerombolan sahabat itu berkumpul-kumpul. Ditanya oleh baginda Nabi, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian itu duduk berkumpul-kumpul di sini? Nah, kata para sahabat ketika ditanya oleh baginda Nabi, ini hadis Muslim. Ditanya demikian oleh baginda Nabi, maka sahabat di situ menjawab, kami duduk berkumpul-kumpul di sini ya Rasulullah karena memuji terhadap Allah, bersyukur terhadap Allah akan Islam yang telah dikaruniakan terhadap kami, juga sebab atas terutusnya antum ataupun baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu di waktu zamannya baginda Nabi itu bersyukur atas diutusnya baginda Nabi. Bersyukurnya caranya bagaimana? Bukan dengan berpuasa, melainkan dengan cara berzikir. Bersyukur dengan cara berzikir terhadap Allah. Nah, sehingga konsep dalil umum ini kalau tidak ada mukhassis ya jangan ditaksis sendiri. Seperti itu. Mulai paham. Berarti tadi itu dalil puasa sunnah tadi itu berarti dalilnya hadis umum gitu. Iya. Oke, Ustadz, ilmunya Ustadz. Saya izin pamit dulu Ustadz karena di sini sudah masuk waktu zuhur. Oke. Sama-sama. Syukran Ustadz. Nanti pada waktu lagi nanti saya mau bertanya-bertanya lagi Ustadz. Mau nambah-nambah ilmu juga. Siap-siap. Oke, Ustadz. Nah, ini Ustadz Mabes, di bawah ini ada yang tidak